saya pernah membaca gitu ya, rumah sakit teraneh gitu ya di dunia, pegawai yang nakal ya kalau hanya sekedar makan gitu ya kita juga nggak masalah. Betul. Yang lama kan nongkrongnya itu ya. Apa sih sebenarnya keinginan utama nih dari Rumah Sakit Majalengka? Kumaha caina herang gitu ya, laukna benang gitu. Akhirat menjadi tujuan, dunia dapat gitu. Rumah Sakit Majalengka ini baru saja dapat penghargaan yang sangat luar biasa dari Kementerian Kesehatan, Oh ya, Bu, betul. sebagai rumah sakit dengan akselerasi transformasi digital terbaik Ya. se-Indonesia tuh, Bu. Boleh dijelaskan kok bisa nih Rumah Sakit Majalengka bisa dapat penghargaan tuh, Bu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Majalengka. Di podcast kita hari ini spesial sekali karena kita kedatangan orang nomor 1 di RSUD Majalengka. Ada Ibu Direktur RSUD Majalengka. Selamat siang Ibu Direktur. Selamat siang Kak Indra. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik, dan Bu Direktur ini selalu membawa semangat ya untuk kita semua. Bu, langsung aja mungkin ya Bu, boleh dikenalin dulu nih Bu. Namanya, lengkapnya siapa, orang mana nih Bu? Ya, terima kasih ya Indra. Saya diberi nama oleh orang tua saya, khas orang Sunda ya, diulang-ulang. Akhirnya diulang-ulang. Erni, panjangnya Erni Harleni. Iya. Saya sudah punya keluarga, alhamdulillah, suami namanya Pak Jaki, anak 2, ada yang perempuan, alhamdulillah sudah jadi dokter, Niki Pinastika Pahira. Kemudian yang nomor 2 Erja Raditya, dia juga sekarang sudah semester 5 di Fakultas Kedokteran. Ngikutin Ibu semua nih. Jadi dokter. Tinggal saat ini di Desa Dawan, RT 1 RW 1. Jadi kalau lihat rumah saya gitu ya, orang agak bingung gitu ya. Karena sering menganggap bahwa itu masuk ke kadipaten. Padahal Jadi, Dawan. Padahal ya Karena secara perbatasan, administratif Dawan ya. Asli situ Bu? Tinggal di situ sudah 24 tahun, mungkin hampir 24 tahun ya. Kalau asli dari kaki Gunung Tampomas di Sumedang. Cimalaka. Bu, sebelum jadi direktur, atau mungkin saya pengen tahu nih Bu, pengalaman kerja nih sebelum Ibu jadi direktur tuh kemana aja nih Bu sebelumnya? Alhamdulillah pada waktu lulus gitu ya jadi dokter, kami pada waktu itu belum langsung bisa bekerja sebagai dokter di pemerintah gitu ya, karena harus antri dulu PTT, jadi wajib kerja. Kalau yang lain kan nggak ada wajib kerja sarjana ya, kalau dokter itu harus PTT zaman saya itu. Kita milih bisa daerah sangat terpencil, kemudian daerah biasa. Nah, atas saran dari orang tua, karena pada waktu itu orang tua saya memang sering sakit gitu ya, ayah almarhum ayah, diminta untuk dekat-dekat dengan beliau. Akhirnya pada bulan Januari tahun 2000 saya bekerja di Rumah Sakit Majalengka sebagai dokter PTT sampai Desember 2022. Hanya pada waktu itu karena ada formasi untuk PNS, kebetulan dari Rumah Sakit Majalengka tidak ada formasinya, jadi disarankan untuk memilih puskesmas ya. Alhamdulillah tahun 2023 jadi dokter di puskesmas Kadipaten ya, selama selesai PTT sampai diangkat jadi dokter CPNS gitu ya, itu masih bekerja di Rumah Sakit Majalengka. CPNS 1 tahun diangkat di puskesmas Kadipaten, kemudian begitu PNS diminta untuk menjadi pejabat struktural di Dinas Kesehatan. Jadi tidak lama memang saya sebagai fungsional dokter gitu ya. Pada waktu itu bulan Agustus tahun 2004 itu saya sudah menjabat sebagai kepala seksi KIA KB Lansia gitu ya di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Cukup lama, 4,5 tahun sampai akhirnya Februari tahun 2009 kembali lagi ke Rumah Sakit Majalengka. Emang sayang banget ya sama rumah sakit.
Dari rumah sakit awalnya ke puskesmas, ke Ya, dinkes, balik lagi ke balik rumah lagi sakit ke Rumah Sakit Majalengka. Majalengka. Cukup lama jadi kepala bidang pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Majalengka dari Februari 2009 sampai akhirnya jadi direktur ya pada bulan Mei tahun 2021 gitu. 2021. Nah Bu, saat Ibu dilantik menjadi direktur nih tahun 2021, saat Ibu lihat nih di Rumah Sakit Majalengka itu seperti apa? Dan apa sih Bu prioritas yang pengen Ibu rubah saat itu? Sebetulnya ya karena lama gitu ya di rumah sakit gitu ya. Saya juga punya ya punya gitu ya usulan, saran Iya, gitu iya. ya. Banyak sekali karena mungkin karena bukan sebagai pimpinan jadi ya seringkali gitu ya apa yang eh, saya harapkan gitu ya eh, pada akhirnya ya belum belum sesuai dengan harapan saya mungkin ya. Eh, Ya memang masalah ya selalu ada apalagi pada waktu itu COVID ya. Iya, COVID itu mulai Maret kalau nggak salah tahun 2020. Nah, pada waktu 2021 tuh sedang cukup ramai lah, kasus kematian cukup banyak gitu ya, termasuk masalah di Rumah Sakit Majalengka. Pegawai kena COVID gitu ya, iya sampai betul. berapa puluh orang gitu ya, sehingga menggunakan berbagai strategi bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Di samping tentu saja saya juga punya prioritas apa yang harus diselesaikan. Hanya rumah sakit ini organisasi yang kompleks gitu ya. Itu di situ mulai dari dokter spesialis sampai cleaning service itu punya kontribusi Betul. yang sama-sama penting. Tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi punya peranan untuk rumah sakit ini bisa maju gitu ya. Kalau istilah Sunda kan bagaimana menerapkan strategi itu kumaha caina herang gitu ya, laukna Lauk. benang gitu. Jadi bagaimana rumah sakit ini tetap kondusif dengan berbagai permasalahan gitu ya dan berbagai hal yang harus segera diselesaikan. Tentu saja saya harus memilih prioritas mana yang harus diselesaikan. Masalah keuangan itu juga cukup berat gitu ya, di mana likuiditas keuangan di Rumah Sakit Majalengka sangat tidak liquid gitu ya. Kemudian juga layanan sebagian besar tidak dilayani oleh dokter spesialis, sementara ini adalah rumah sakit gitu ya. Kemudian juga akses terutama pintu ke rumah sakit itu cukup banyak gitu ya. Itu menyebabkan perlu orang yang lebih banyak untuk mengawasi pintu. Belum lagi di mana rumah sakit itu kan harusnya terpisah dari aktivitas dengan masyarakat gitu ya. Sementara ada pintu yang cukup luas dan batas yang pada waktu itu tidak terbatas antara masyarakat dengan rumah sakit, sehingga dari sisi keamanan dan terutama si penyakit apalagi saat COVID gitu ya. Betul. Sementara lalu lalang antara rumah sakit dengan pemukiman masyarakat gitu ya. Belum masalah parkir dan keamanan pencurian gitu ya. Pegawai yang nakal ya kalau hanya sekedar makan gitu ya kita juga nggak masalah. Betul. Yang lama kan nongkrongnya itu ya. Nongkrongnya di warung-warung gitu sekitar rumah sakit. Jadi disiplin pegawai gitu ya, itu juga kami pada waktu itu belum punya data yang akurat gitu ya, berapa orang yang betul-betul dari sisi presensi aja belum bisa dilihat gitu ya. Kemudian terkait dengan komplain ya dan banyak lagi mungkin ya kalau itu. Ya itu yang harus saya pilih sehingga saya melihat ya, mana nih yang quick win, mana yang temponya cepat Betul. gitu ya bisa kita selesaikan, mana yang kita tahap berikutnya gitu ya.
Betul ya, jadi masalahnya lumayan banyak dari Iya, keuangan, dokter spesialis ya, kemudian akses pintu masuk, iya, iya. parkiran dan banyak banget dan rasa-rasanya sih hampir semuanya teratasi sebetulnya. Nah Bu, mengenai visi Bu, apa sih sebenarnya keinginan utama nih dari Rumah Sakit Majalengka? Ya, ya inginnya sih sesuai dengan visinya ya, visi menjadi rumah sakit terpercaya ya pilihan utama setidaknya untuk masyarakat Majalengka ini. Iya iya. Memang itu digulirkan dulu pas saya pertama balik lagi ke sini gitu ya. Pada waktu itu direkturnya Pak Ali gitu ya. Apa ya gitu ya. Nah, saya ngasih masukan itu. Oh itu jadi Alhamdulillah. dari Ibu berarti ya? Ya, Oh alhamdulillah iya iya. diterima. Makanya mungkin nggak belum bukan itu ya. Bukan nggak mau diganti, tapi rasanya visi itu masih 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 bisa kita gunakan gitu ya. Eh, Bagaimana kita mewujudkan visi itu mungkin ya Ayah. Tadi dari mulai yang paling mudah dulu ini. Sebetulnya ketika kita masuk ke gerbang rumah sakit kan mudah saja sebetulnya. Apa yang dilihat ya, mulai dari masuk gerbang kan tamannya seperti apa mungkin ya. Itu yang mudah-mudah dulu lah. betul betul. Jangan yang menimbulkan konflik dulu yang Iya. diselesaikan gitu ya. Kan itu tinggal kita bareng-bareng hayo gitu ya bikin taman serapih mungkin gitu Biar ya. nyaman ya Bu ya, Ya berarti biar ya. lebih nyaman Lebih kan. enak dilihat ya Iya, sama betul yang, ya. yang datang. Ya kalau sekarang tahun ini saya tagline-nya kan inginnya lebih cepat gitu ya, lebih cepat, ramah, lebih lebih nyaman ramah. gitu ya. Transformasinya ke arah Ke situ arah situ. inginnya. Jadi mulai dari pasien itu masuk ke pintu rumah sakit gitu ya, apa yang harus dibenahi yang mudah ya gitu, taman, kebersihan, kemudian ruang tunggu yang mudah-mudah, toilet mungkin Betul. ya sebagai orang yang beradab semua pasti menggunakan toilet gitu ya. Jadi, Jadi jangan tidak sampai hanya menitik beratkan kepada pelayanan ya Bu, tapi fasilitas juga ya Iya. dan kenyamanan betul, itu pengunjung yang juga. saya anggap mudah dulu. Mudah kan itu Bisa. harusnya mudah gitu ya. Tapi ya itu juga harus dibantu dengan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya menggunakan toilet ya seperti apa Menjaga gitu ya. kebersihannya, Ya, jaga kebersihan, ya harus disiram dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga kenyamanan tempat tunggu. Nah, Betul. itu juga perlu partisipasi dari masyarakat ini. Saya mohon maaf ini Bapak Ibu bukan tidak ingin disalahkan, tapi faktanya yang datang ke rumah sakit itu diantar bisa lebih dari 2 orang itu, Betul betul. Ya mana mungkin tempat duduk kita cukup Cukup, gitu iya. ya. Segimanapun gitu kalau diantar 1 orang misalnya dengan terlalu banyak orang, kita tidak bisa menyediakan tempat Betul. tempat duduk yang cukup gitu ya. Kemudian membuang sampah, merokok, itu juga memang sampai sekarang di rumah sakit Majalengka masih ditemui masyarakat ada yang merokok Betul. gitu ya. Itu juga itu yang menurut saya yang fase cepat pada waktu itu bisa diselesaikan. Fase berikutnya bagaimana nih dari aspek pelanggan, bagaimana masyarakat itu bisa pelayanan lebih cepat, kemudian obat-obatan tersedia semua di rumah sakit Majalengka. Karena pada waktu itu kami karena satu dan lain hal gitu ya, penyediaan obat-obatan bahan medis habis pakai kan tidak seluruhnya di rumah sakit Majalengka. Kami bermitra dengan koperasi rumah sakit gitu ya. Nah, alhamdulillah satu tahun saya menjabat, alhamdulillah sudah ada cukup uang gitu ya, sehingga semua layanan farmasi, laboratorium tidak ada lagi yang keluar rumah ya, Bu. sakit Majalengka. Nah, seperti itu. Jadi sudah semuanya kita layanin ya Bu ya, obat, farmasi. Kalau mungkin dulu scan aja harus keluar sekarang. Oh enggak ya, Bu CT ya. scan ya kata keluar. Jadi mungkin bagi masyarakat ya kalau tahunya dulu ke Rumah Sakit Majalengka sekarang udah betul-betul berubah ya. Oh iya Bu, kan Rumah Sakit Majalengka ini baru saja dapat penghargaan yang sangat luar biasa dari Kementerian Kesehatan Oh ya ya Bu, betul. sebagai rumah sakit dengan akselerasi transformasi digital terbaik Ya. se-Indonesia tuh Bu. Boleh dijelaskan kok bisa nih Rumah Sakit Majalengka bisa dapat penghargaan tuh Bu? Iya. Ya, alhamdulillah ya, gitu ya.
bukan kerja orang per orang, tapi ini adalah peranan dari semua sivitas Rumah Sakit Majalengka ini. Semua punya kontribusi karena dalam hal ini pemerintah ya khususnya Kementerian Kesehatan ini menilai kematangan digital tidak hanya rumah sakit. Jadi DMI itu atau Digital Maturitas Index itu ada yang sifatnya makro, ada yang sifatnya mikro. Nah, yang sifatnya makro itu ada di Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, yang mikro itu ada di fasilitas kesehatan, contohnya ada di rumah sakit. Nah, kemarin itu saya juga nggak tahu gitu ya kalau itu akan dilombakan karena pada bulan Agustus itu dari Kementerian Kesehatan menghubungi gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya akan umroh ya tanggal 24. Mereka akan datang ke sini sekitar tanggal 29 atau berapa. Nah, kata saya itu silakan aja nanti mungkin dengan staf yang ada di rumah sakit gitu ya. Tapi mereka meminta untuk wawancara gitu ya karena saya harus hadir gitu ya. Ada kalau begitu sebelum tanggal 24 kata saya itu. Mereka alhamdulillah datang tanggal 21. Saya sama sekali tidak tahu kalau akan dilombakan gitu ya. Ya alhamdulillah berkat kerja cerdas teman-teman karena untuk merealisasikannya sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Dari satu aspek aja reka medis yang merupakan salah satu dari 7 komponen yang dilihat dalam DMI itu butuh waktu dan kesabaran gitu ya. Dari 7 komponen itu di dalam DMI itu ada 5 level gitu ya. Kemudian dari 5 level tersebut Rumah Sakit Majalengka tahun 2022 itu hanya sekitar 1,9 nah. Levelnya 1,9. Kemudian 2023 kita baru di level 3-an. Dan alhamdulillah 2024 ini Rumah Sakit Majalengka sudah level 4,65 dari 5 gitu ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Nah Bu, dari sekian banyak masalah yang sudah diselesaikan, dari sekian banyak pencapaian, rencana ke depannya sih Bu, apa yang ingin Ibu lakukan mungkin terhadap rumah sakit? Tentu saja melihat dengan satu situasi kondisi saat ini, kemudian kemungkinan anggaran gitu ya. Karena Rumah Sakit Majalengka milik pemerintah dan alhamdulillah sudah BLUD tahun ke-15 sebetulnya ya. Berdasarkan hal itu dan analisis situasi, kami juga mendengarkan protes mungkin ya, masukan dari masyarakat gitu ya. Saya pernah membaca gitu ya, rumah sakit teraneh gitu ya di dunia gitu ya, karena jarak antara IGD dengan rawat jalan begitu jauh. Yeah. Kemudian juga banyak komplain terkait dengan pelayanan penunjang yang jauh. Betul. Karena saking luasnya ya Bu. Ya. Berapa hektar sih Bu? Ini kita lebih 5,2 hektar. 5,2 hektar. Ya, sebetulnya pemerintah menyediakan tahan lebih dari itu, cuma kita benteng segitu juga dengan kontur yang geografisnya kan naik turun tidak datar itu. Jadi ke depan yang menjadi prioritas kami gitu ya di Rumah Sakit Majalengka bagaimana membuka akses dari depan jalan kesehatan dengan di depan pintu yang rawat jalan gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun depan pembangunannya gitu ya. 2026 bisa sudah ada jalan penghubung di rumah sakit ini dari depan, dari IGD ke rawat jalan sehingga masyarakat bisa tidak hanya dengan jalan kaki gitu ya, bisa ke sana. Berarti akan dibuat jalan nih dari IGD sampai ke rawat jalan tuh ada jalan penghubung nanti. Ada jalan penghubung, mudah-mudahan. Jadi nggak usah muter ya kalau mau ke rawat jalan. Iya, kalau muteran jalan kan cukup. Betul jauh ya Bu. Cukup jauh. Kemudian juga komplain terkait dengan radiologi yang cukup jauh juga dari rawat jalan.
Itu insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya betul gitu ya, Amin. terrealisasi anggarannya tahun depan kita benahi sehingga nanti pindah ke lebih tengah lagi gitu ya. Oke, jadi Nanti tengah-tengah. di tengah-tengah dan nanti kita fasilitasi untuk yang di IGD-nya ada untuk sarana untuk radiologi di IGD gitu Oh, jadi seperti itu. di IGD pun nanti akan ada radiologinya. Akan ada Kemudian yang ya. radiologi nanti akan dipindahkan ke tengah. Jadi Ya, lewat jalan juga nggak terlalu jauh ya, Bu? ya, ya betul Selain gitu. itu, Bu, Selain itu tentu saja pondamen yang paling diperlukan gitu ya, karena tadi Rumah Sakit Majalengka itu BLUD ya, saya berdasarkan kriteria untuk penilaiannya kan itu menggunakan balance scorecard ya, saya juga tidak tidak jauh dari itu. Jadi di situ kan ada eh, apa ada beberapa aspek ya, ada 4 ya gitu ya. Ada perspektif bagaimana pertumbuhan dan pembelajaran. Di situ saya harus memastikan bahwa mulai dari kepemimpinannya gitu ya, harus harus kompeten berarti ya. Kemudian pegawainya juga dari sisi kompetensinya, karena rumah sakit itu adalah layanan kesehatan, jadi harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi informasinya harus kita gunakan setepat mungkin gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi informasi kalau tadi ya SDM itu semua harus saya pastikan, kalau harus kita pastikan gitu ya, harus membuat organisasi ini kondusif, tumbuh, bisa bertahan menghadapi dinamika gitu ya, waktu yang sekarang terus berubah gitu ya. Nah, itu betul-betul segala kegiatannya kita ya, karena keterbatasan anggaran ya harus mengarah ke situ gitu ya. Bagaimana misalnya kalau petugas di IGD ada persyaratan-persyaratannya. Jadi anggaran digunakan itu untuk membuat pegawainya tersertifikasi gitu ya. Jangan sampai ada yang tidak gitu ya, karena itu menjadi bagian dari komponen penilaian. Bagaimana juga dengan anggaran terbatas kita menggunakan teknologi informasi supaya outputnya bisa ke arah konsumen. Bagaimana caranya konsumen itu terlayani jadi lebih cepat gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian juga dari sisi keuangan, bagaimana sumber daya yang kita keluarkan itu menghasilkan atau sebuah efisiensi gitu ya di dalam keuangan. Kemudian dari aspek proses bisnis internal rumah sakit gitu ya, harus dipastikan bahwa regulasi yang ada di rumah sakit dijalankan, SPO-nya seperti apa gitu ya, dibuat juga, diupdate juga gitu ya. Kemudian kita upayakan bagaimana khususnya pegawai rumah sakit itu harus nyadar biaya, harus hemat gitu ya, harus sadar biaya bahwa ya karena kan Rumah Sakit Majalengka sasaran pasarnya adalah pasien-pasien peserta BPJS yang tarifnya menggunakan tarif inasi bijis, yang nggak boleh besar pasak daripada tiang. Nah, supaya nggak besar pasak dari tiang, ya harus tahu bagaimana tarif inasi bijis itu didapat gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya, diharapkan sebagian besar bisa paham oh tarif inasi bijisnya seperti apa. Kemudian kita juga ini sedang, karena menjadi bagian dari program jangka menengah tadi, sudah yang jangka pendek gitu, bagaimana kita bikin yang mudah-mudah gitu. Betul. Ya, yang dianggap mudah lah gitu ya, walaupun faktanya memang tidak mudah karena bersinggungan dengan masyarakat gitu ya. Misalnya yang saat ini sedang dikerjakan, walaupun mungkin ya agak terlambat juga gitu saya gitu ya, ingin memastikan untuk unit cost itu betul-betul sesuai dengan real gitu ya, sehingga analisisnya bisa betul, karena kita sekarang sudah live
rekam medik elektronik kan, kalau misalnya data yang dimasukkan itu tidak akurat gitu ya kan, analisisnya nanti bisa keliru gitu Betul. ya. Itu dari proses bisnis internalnya seperti itu. Kemudian dari aspek pelanggan tadi, bagaimana pelanggan itu terpuaskan, terlayani Betul. dengan cepat gitu ya, supaya ramah Iya. seperti itu ya Jadi harapannya. Dan dari aspek keuangan, mudah-mudahan cash flow-nya bisa bagus lebih gitu baik. ya. Ujung-ujungnya kembali lagi ke pegawai, pendapat. Kalau misalnya apa pendapatannya naik kan, ya harapan sih kesejahteraan juga bisa Betul. meningkat gitu, Amin seperti ya. itu. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan ya Bu ya. Dan mungkin terakhir ya Bu ya, Eh, pesan-pesan nih dan harapan Ibu dari mhm. seluruh karyawan seperti apa Bu? Sebagus apapun organisasi gitu ya, kalau tanpa ada kekompakan gitu ya, kita itu harus kompak. Aduh lupa saya itu siapa ya, ada emang referensinya gitu ya. Apabila kita mendayung bersama-sama dengan kecepatan yang sama, apalagi cepat gitu Ya, ya, organisasi sekecil apapun itu akan berhasil katanya seperti itu. Jadi saya mengajak kepada kita semua, khususnya seluruh sivitas Rumah Sakit Majalengka, kita ada dalam suatu sampan yang sama gitu ya. Harapan kita bisa bersama-sama punya spirit yang sama untuk menjadikan Rumah Sakit Majalengka terpercaya pilihan utama masyarakat gitu. amin. Satu lagi deh Bu, saya pengen tanya tentang melayani dengan ikhlas tuh Oh Bu. iya. Itu gimana awalnya sampai muncul tagline seperti itu Bu? Ya dari sisi agama gitu ya. Itu ikhlas itu bagi saya itu merupakan fundamental ya. Karena saya nggak mau capek gitu ya. Dalam artian ketika kita tujuan akhirat gitu ya, insya Ya, Allah dunia bisa didapat gitu betul betul ya. betul. Di samping ikhlas juga menggambarkan bahwa kita harus sama-sama lah bekerja dengan penuh dedikasi gitu ya. Ya harapan tadi yang utama, akhirat menjadi tujuan, dunia dapat gitu. Iya, iya. Semoga itu bukan hanya Ya, tagline tapi kita semua ya, pegawai Rumah Sakit Majalengka betul-betul bisa menjalani itu ya, melayani dengan ikhlas. ya. Mungkin demikian sahabat RSUD Majalengka di podcast yang kali ini yang sangat terasa luar biasa dan semoga apa yang diciptakan sama Ibu itu bisa semuanya terrealisasikan dan Ibu juga selalu sehat Bu. Terima Amin ya. kasih untuk semangatnya sama ini, terima kasih untuk dedikasinya Bu. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.